Melihat Qin Chen mengerutkan kening, Kaisar Netherworld menjelaskan, 4 Kaisar Agung adalah makhluk yang telah mencapai jalan tertinggi Kaisar. Pada tingkat ini, kekuatan dunia dan bumi yang mereka kendalikan berada di luar imajinasi Anda. Singkatnya sederhananya, lihat lautan bencana abadi ini. Bagaimana? Semua orang tercengang dan melihat ke bawah ke laut bencana abadi, dengan keraguan di wajah mereka. Apa yang dimaksud Kaisar Netherworld dengan ini? Kaisar dunia bawah berkata dengan suara yang dalam, lautan bencana abadi ini hanyalah tempat penyimpanan di mana asal-muasal yang telah dipadatkan oleh permaisuri Ming Yue selama bertahun-tahun begitu kuat. Meskipun permaisuri Ming Yue telah menghilang begitu banyak bertahun-tahun, tidak ada yang berani menerobosnya dengan mudah. Ini tanpa kendali permaisuri Ming Yue. Begitu permaisuri Ming Yue ada di sini, pernahkah Anda memikirkan betapa mengerikannya lautan bencana abadi ini? Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi khusyuk. Seperti yang dikatakan Kaisar Netherworld, berapa banyak kaisar dunia bawah yang ingin menduduki lautan bencana abadi yang tidak berada di bawah kendali permaisuri Nether Moon selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Jika kaisar seperti Kaisar Simei atau 3 gadis besar dunia bawah memaksa masuk, mereka pasti akan jatuh di bawah kuasa dosa yang tak berkesudahan ini. Ini masih merupakan situasi tanpa tuan. Jika permaisuri Ming Yue mengambil kendali sendiri, kekuatan macam apa yang akan dikeluarkannya? Semua orang hampir tidak bisa membayangkan pemandangan lautan bencana abadi yang luas ini sedang bergolak total, pasti berupa gelombang besar yang menutupi langit dengan dosa, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Saya khawatir tidak peduli berapa banyak kaisar yang datang, mereka akan tenggelam di dalamnya dan menebus dosa yang telah mereka lakukan. Kaisar Netherworld berkata dengan sungguh-sungguh, Anda juga harus dapat membayangkan betapa menakutkannya hal ini. Dan meskipun permaisuri Ming Yue adalah kepala dari 4 Kaisar Agung, Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari 10 istana juga sangat kuat. Ini tidak sesederhana. Permaisuri Ming Yue memiliki lautan bencana abadi. Apakah menurut Anda Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya tidak memiliki hartanya sendiri? Jika wujud aslinya datang sendiri, lalu Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan, tapi semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi semua orang berubah, dan mereka memandang Kaisar Netherworld, kamu juga salah satu dari 4 Kaisar Agung, tidak bisakah kamu menghentikan Kaisar Netherworld dari 5 gunung? Aduh! Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya, menghela nafas, jika aku berada di masa kejayaanku, tentu saja aku tidak akan takut pada pria dari Wu Yue itu, tapi sekarang aku hanyalah jiwa yang tersisa. Sayangnya, sebelum aku datang, aku telah bertanya pada Qin Chen tidak datang begitu gegabah untuk merampok lautan kejahatan, tetapi pergi ke Gunung Huangquan di bawah komandoku terlebih dahulu. Kaisar Netherworld tampak mencela, jika aku bisa kembali ke Gunung Huangquan dulu, aku bisa menggunakan air Huangquan untuk mengembun tubuhku dan memulihkan sebagian besar kekuatanku. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Netherworld dari 5 gunung datang sendiri, aku akan melakukannya. Kaisar dapat melawannya, tapi sekarang. Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Gunung Huangquan. Qin Chen menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba tertawa. Semua orang tercengang. Sudah berapa lama sejak ini terjadi? Qin Chen masih bisa tertawa. Tuan, Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang kamu takutkan? Para prajurit akan menghalangimu, dan air akan menutupimu. Saya tidak pergi ke Gunung Huangquan sebelumnya karena Sisi tidak bisa menunggu terlalu lama. Sekarang Sisi berada di lautan bencana abadi. Mungkin belum terlambat bagi kita untuk pergi ke Gunung Huangquan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Qin Chen berbalik dan menepuk bahu Kaisar Netherworld. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Huangquan sekarang? Semua orang tercengang. Apakah sudah terlambat? Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan cemas, Paman, kamu mengatakan bahwa wanita muda itu berada di lautan bencana abadi. Jika kamu pergi, Kaisar Nether dari 5 gunung pasti akan menemukan wanita muda itu ketika dia datang. Saat itu, apa gunanya Kaisar Netherworld kembali ke Gunung Huangquan?
Nona muda. Titik. Saya takut. Ya, Tuan, jika sesuatu terjadi pada Nyonya, bahkan jika Kaisar Netherworld memulihkan kekuatannya, itu tidak akan membantu. Lebih baik biarkan dia tinggal di sini dan menjaga Nyonya. Kaisar Simei juga melihat dengan tergesa-gesa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Netherworld ini juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung di masa lalu. Bahkan jika itu hanya sisa jiwa yang meledak di saat kritis, itu pasti akan membahayakan Kaisar Nether 5 gunung dan memberi waktu untuk ibunya. Kaisar Nether berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Apakah itu tidak masuk akal? Jelas tidak mungkin untuk duduk diam dan menunggu kematian. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Petik 2. Qin Chen melirik semua orang yang hadir, matanya perlahan melewati Sun Mingnu, Kaisar Nether, Molly dan lainnya, dan pikiran terus muncul di pikirannya. Sialan, ide buruk apa yang dipikirkan Demon Qin? Ketika mata Qin Chen menyapu dia, yang lain tidak merasakan apa-apa sama sekali, tapi Molly menggigil dan merasa sangat panik. Setiap kali Demon Qin memikirkannya, pasti tidak ada hal baik yang terjadi. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Qin Chen, dan sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Jangan cemas dulu, periksa sisi dulu. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia harus tetap tenang. Segera, dia langsung memenjarakan matahari dan Pluto, dan dengan goyah, dia menyapu lautan bencana abadi di bawah. Dengan keras, Qin Chen menyelam ke dasar laut, dan Kaisar Netherworld serta yang lainnya mengikutinya. Lautan malapetaka yang kekal ini mengandung kuasa dosa yang mengerikan, dan nafas dosa yang membuat jantung berdebar-debar. Setiap orang hanya bisa merasakan bahwa keinginannya terjebak dalam bungkusan dosa, dan seutuhnya orang akan terseret ke dalam lautan malapetaka yang kekal ini. Jurang tak berujung oleh kuasa dosa ini, menjadi budak dosa ini. Ledakan. Di saat kritis, Qin Chen melambaikan tangannya dan langsung membubarkan kekuatan dosa di sekitarnya, agar Taiyin Mingnu dan lainnya tidak terkikis oleh kekuatan dosa. Benar saja, orang ini telah dikenali oleh asal-usul permaisuri yang penuh dosa. Mata bintang gelap Mingnu berkilat ke samping, dan sebuah batu besar jatuh seluruhnya ke dalam hatinya. Jika dia memiliki keraguan tentang Qin Chen sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki keraguan tentang Qin Chen. Jika orang ini memusuhi permaisuri, sangat mustahil baginya untuk dikenali oleh Yongji Nihai. Kelompok itu menyelam dengan cepat. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di inti laut bencana abadi. Serangkaian pilar formasi yang menakutkan berdiri, dan di tengah pilar formasi terdapat sebuah istana megah, mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Ini adalah istana inti tempat permaisuri tinggal saat itu. Bintang kegelapan Mingnu tersentak, diam-diam merasa terkejut. Meskipun dia sebagian dikenali oleh permaisuri Ming Yue dan memiliki bintang dosa yang mengendalikan laut bencana abadi, ini inti istana. Ini juga pertama kalinya dia datang ke sini, dan tanda dosa yang ditinggalkan oleh permaisuri saja tidak dapat mendukung kedatangannya ke sini. Itu. Segera, mata dunia bawah bintang kegelapan tertuju pada istana inti di depan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jauh di dalam istana, sosok anggun muncul samar-samar. Sosok ini terus perlahan menyerap kekuatan dosa di sekitarnya, menyebabkan seluruh inti istana sedikit bergetar. Dan di hadapan sosok itu terdapat sebuah gukin yang sederhana dan luar biasa berdiri. Gukin ini mekar dengan cahaya yang tiada habisnya, membungkus sosok tersebut di dalamnya, mengaktifkan kekuatan dosa yang sangat besar, dan membuat sosok tersebut terlihat seperti seorang dewi. Ini adalah harta paling berharga milik permaisuri, 6 piano keinginan iblis. Gadis dunia bawah bintang kegelapan terkejut dan mengucapkan kata-katanya, terlihat bersemangat dan bersemangat. Bukan hanya dia, Taiyin Mingnu dan Kaisar Abadi di sampingnya juga menunjukkan ekspresi gembira, dan air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Abadi. Nona, Kaisar Abadi gemetar karena kegembiraan dan menangis. Nona, baru pada saat itulah bintang kegelapan Mingnu menyadari bahwa aura sosok itu sangat mirip dengan permaisuri Ming Yue. Sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya.
Dia tiba-tiba menatap Kaisar Abadi dan bergumam, "Nona, maksudmu, orang ini milik permaisuri?" "Ya, bintang kegelapan, dia adalah keturunan permaisuri, dan dia juga orang yang diminta permaisuri untuk aku lindungi selama sisa hidupku." Kaisar Abadi meledak menangis. Sisi. Qin Chen memandang Sisi di depannya dan bergumam. Sejak Sisi memasuki istana inti, dia telah jatuh ke dalam keadaan halus yang unik ini, seolah-olah sedang tidur, tidak dapat mengeluarkan suara atau fluktuasi apapun. "Nak Qin Chen, kalau terus begini, mungkin butuh waktu cukup lama bagi wanitamu untuk menyerap kekuatan yang cukup dari lautan bencana abadi dan menyelesaikan penyembuhannya," kata Kaisar Netherworld. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, berdengung. Piano iblis 6 keinginan di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan suara. Boom, boom. Saat berikutnya, dua aura menakutkan mekar dari Kaisar Abadi dan Gadis Dunia Bawah Bintang Kegelapan pada saat yang sama, Istana Siming pada Kaisar Abadi dan Bintang Berdosa pada Gadis Dunia Bawah Bintang Kegelapan sebenarnya mengambil inisiatif untuk melepaskan diri pada saat ini, mekar karena teror, nafas. Istana Siming, Bintang Dosa, dan Piano Iblis 6 Keinginan, ketiga harta karun ini bergetar pada saat yang sama, seolah-olah telah membentuk resonansi, dengan suara gemuruh, seluruh lautan bencana abadi dosa mendidih dengan ganas, dan gelombang aura dosa yang menakutkan mengalir deras ke tubuh Sisi, dan tiga harta karun besar bermekaran, dan sungai perisai dosa yang menakutkan langsung terbentuk di luar istana inti, menjaga Sisi di dalamnya. Semua orang tercengang beberapa saat. Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba melebarkan matanya dan kehilangan suaranya, "Penjaga dosa. Apa yang terjadi?" Kaisar Abadi dan Gadis Bintang Kegelapan Nether juga merasakan tubuh mereka tidak percaya. Dengan keras, Ming Yue di tubuh mereka adalah tanda yang tersisa oleh permaisuri langsung mekar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan dosa mengalir ke dalam tubuh mereka. Menyebabkan aura keduanya perlahan meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. "Paman, kultivasiku meningkat, dan sepertinya aku mampu mengendalikan bagian dari kekuatan laut bencana abadi ini," kata Kaisar Abadi dengan tidak percaya. "Aku juga." Bintang Kegelapan Ming Nu memandang tangannya dengan tidak percaya. Bahkan jika tidak ada bintang berdosa saat ini, dia masih bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan lautan bencana abadi ini hanya dengan mengandalkan tanda yang tersisa oleh permaisuri Ming Yue dalam pikirannya. Perlindungan dosa, integrasi tiga dunia bawah, ini pasti rencana permaisuri Ming Yue. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tapi bagaimana mungkin? Kaisar Netherworld tampak tidak percaya, permaisuri Ming Yue menghilang secara tidak sengaja saat itu, bagaimana mungkin dia melakukannya? Apakah menurut Anda keturunannya akan datang ke lautan bencana abadi ini suatu hari nanti dan meninggalkan perlindungan seperti itu padanya?